Salam saudaraku sekalian, kali ini saya ingin membawakan renungan berjudul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yohanes 13 ayat 4-5. Kisah ini terjadi sebelum Hari Raya Paskah. Ketika itu Tuhan Yesus sudah mengetahui kalau hari-harinya akan berakhir. Dia sebentar lagi akan pergi dari dunia ini dan kembali pada Bapaknya di surga. Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya yang setia kepadanya. Bahkan dia juga berjanji akan selalu menyertai mereka sampai pada kesudahan alam. Pada malam terakhir itu, sementara Yesus dan murid-muridnya sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yohanes 13 ayat 2. Yesus tahu Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan dia yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Dia akan mati di salib untuk menebus dosa umat manusia. Pada hari ketiga, dia akan bangkit dari kematiannya untuk menyelamatkan hidup manusia dari hukuman. Sebab ketika kita masih menjadi musuh Allah, kita telah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian anaknya. Lebih-lebih lagi sekarang, karena kita telah diperdamaikan dengannya. Roma 5 ayat 10 bagian A. Dan kenyataan bahwa sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah, maka kita juga pasti diselamatkan melalui hidupnya. Roma 5 ayat 10 bagian B. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Yohanes 13 ayat 4. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yohanes 13 ayat 5. Ketika sampai pada giliran Petrus, dia menolaknya, sebab dia tidak mengerti maksud Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Yohanes 13 ayat 8 bagian B. Petrus tentu saja amat terkejut mendengarnya dan segera berkata kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Tapi Yesus hanya menjawab, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Yohanes 13 ayat 10. Yesus lalu melanjutkan perkataannya dengan berpesan, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan pada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu." Yohanes 13 ayat 15. Yesus telah memberi teladan kerendahan hati pada kita semua. Dia juga telah memberi pesan pada kita. Akankah kita melaksanakannya? Saat saya baru diangkat menjadi ketua guru sekolah minggu di gereja saya dulu, tiba-tiba saya diundang oleh Bapak Budi untuk mengikuti pelatihan guru sekolah minggu. Saya pun mengikutinya selama 3 hari. Di sanalah saya dan kawan-kawan dibasuh kakinya oleh Bapak Budi. Sungguh saya merasa terharu dan terkesan dengan peristiwa itu.
Saya ingat sejak saya lahir dan mengenal Tuhan Yesus sampai sekarang ini, baru kali itu saya mendapat pembasuhan kaki yang menyatakan kerendahan hati. Memang ada beberapa gereja yang telah melakukannya, tetapi tidak semua. Apakah tradisi membasuh kaki itu wajib dilakukan? Ataukah tradisi ini hanya menuntut supaya kita semua rendah hati? Ini merupakan proses pembelajaran bagi kita yang ingin juga memberikan teladan kerendahan hati, agar kita selalu mengingat akan teladan kerendahan hati Yesus. Orang yang rendah hati akan selalu bersama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.